ya awalnya kecelakaan di situ, itu terlalu kelebihan power, saya masuknya terlalu nafsu, akhirnya melintir di situ, melintir, akhirnya nabrak tembok, tapi temboknya sebenarnya sih ada ban-ban gitu sih yang ngejagain gitu kan. Ya udah di situ kayak agak ngeblank dikit karena shock, terus bener-bener oh ini kayak gini ya kecelakaan dan lagi kenceng-kencengnya banget gitu. Ya tetaplah se-safety-safety-nya di dalam sirkuit, tapi pada saat ngalamin kecelakaan untuk pertama kalinya itu benar-benar lumayan shock gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini kita bertamu ke tempat tamu kita. Ada Mbak Diandra Gautama. Apa kabar, Mbak? Halo, baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Ali? Alhamdulillah. Terima kasih kita sudah dikasih waktu untuk bertamu dan belajar sama Mbak Diandra. Saya juga makasih udah diundang nih ke YouTube eksisnya Mas Ali. Ini YouTube buat orang-orang yang mau belajar. Saya juga lagi perlu banyak belajar dari orang ke orang. Karena saya percaya setiap orang punya perjalanan yang unik, punya banyak pembelajaran, dan saya terima kasih mereka ini termasuk Mbak Diandra mau berbagi pembelajarannya gitu. Of course. Karena kita kan fakir ilmu. Sama semuanya juga ya, fakir ilmu. Nah, Mbak Diandra yang salah satu yang paling dikenal sebagai pembalap, kan juga reviewer juga. Iya. Kemudian influencer juga. Banyak ya. Kemudian sebagai spokesperson juga untuk Wardah, juga, dan menurut saya juga berdakwah juga gitu dengan cara masing-masing, dan menurut saya dari apa yang Mbak Diandra share yang saya ikuti juga, saya juga melihat ada unsur dakwahnya dan saya juga belajar dari situ. Alhamdulillah. Tapi saya mau mulai nih, kayak kita ngobrol nih perjalanannya kan mungkin banyak naik turunnya nih, I imagine. Pasti. Gitu kan. Saya mau milih yang mana, tapi saya mau mulai dari pembalap dulu, dari terkait dengan otomotif. Yang saya tahu kan dari ayah juga seorang pembalap, betul ya? Iya, betul. Tapi biasanya kan saya tuh nggak suka kan karena ini wanita, tapi sebetulnya kan emang secara umum memang dilihatnya kan emang jarang sekali di profesi itu gitu ya. Minoritas ya perempuan. Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia balap pun dan berkarir di situ tuh gimana? Nah, awalnya tuh sebenarnya saya sama sekali nggak nyangka sih bisa akhirnya berkarir di dunia otomotif gitu ya. Apalagi kita tahu perempuan tuh di Indonesia, jangankan di Indonesia, seluruh dunia pun perempuan main otomotif tuh sangat minoritas gitu, benar-benar sangat minoritas, apalagi di Indonesia. Nah, jadi awalnya memang saya menjadi pembalap itu karena kecintaan terhadap otomotif. Memang dari pengaruh Dedi atau ayah ya, saya panggilnya Dedi. Pengaruh Dedi tuh emang luar biasa banget. Jadi dari kecil tuh udah mulai diajak ngoprek-ngoprek mobil. Dari SD tuh saya udah bisa bersihin kaca yang bukan dari luar, dari dalamnya kita ambil, kita bersihin, kita masukin lagi. Udah kayak montir gitu, kayak montir bengkel. Nah, keseruan itu yang akhirnya mungkin ngebangun passion saya gitu, yang tanpa saya sadari ngebangun passion saya terhadap otomotif, terutama mobil. Terus bahkan saya sampai nggak sabar untuk bisa nyetir mobil itu dari SD. Akhirnya SMP belajar nyetir mobil, langsung masuk klub mobil. Waktu itu masuk Mercedes-Benz Boxer Club Indonesia W124. Terus akhirnya mulai aktif, kita mulai ikut touring, terus punya SIM, akhirnya bisa nyetir. Terus akhirnya kita bangun tim balap di klub mobil. Nah, saya diajakin karena mungkin mereka ngelihat ini perempuan nih kayaknya nih emang doyan juga nih adrenalin nih gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, coba Diandra mau nggak ikut tim balap kita gitu sama teman-teman klub mobil. Boleh, mau banget gitu. Ya udah, coba yuk. Akhirnya udah. Pertama kali balapan nggak finish. Karena mobilnya powernya terlalu besar, saya masih gelagapan kali ya, latihan juga cuma sekali gitu di Sentul, tahu-tahu bawa mobil balap yang udah turbo free for all waktu itu kelasnya. Terus ya udah akhirnya nggak finish karena terlalu berambisi gitu. Nggak finish maksudnya? Nggak balapannya nggak finish. Saya kecelakaan tunggal. Karena terlalu besar powernya, terus saya terlalu ambisius gitu. Mungkin masih kebawa nafsu ya. Orang baru sekali, belum ada pengalaman sama sekali nyetir di sirkuit. Terus akhirnya ya udah next seriesnya
itu langsung bangun mobil balap sendiri, alhamdulillah menang juara 4. Nah, bangun dari situ mobil balap sendiri. iya, langsung kepengen. Aduh nih udah sebulan bisa nggak bangun? Bisa gitu. Ya udah akhirnya. Itu gimana tuh? Kayak yang di film Ford versus Ferrari tuh. Saya kan orang awam nih. Iya, jadi iya, referensi paling yang populer gitu tuh. Iya, ya mungkin nggak sekeren yang Ford versus Ferrari ya. Maksudnya prosesnya gitu, maksudnya kayak membangun mobil. Iya, prosesnya sampai ya akhirnya kita ya memang ada beberapa mobil waktu itu kebetulan memang koleksi mobil juga kan sama Dedi itu kita pecinta boxer banget, boxer mania. Jadi kita punya yang manual, punya yang matic, bahkan yang ada yang matic dijadiin manual untuk khusus balap gitu. Jadi kita benar-benar serius banget waktu itu untuk bikin Diandra bisa balapan gitu. Nah, ya udah akhirnya turun balapan, kita bangun mobilnya, pasang roll bar segala macam dengan waktu singkat, sangat singkat, sebulan ya. Terus ya udah dengan mobil apa adanya. Terus waktu itu akhirnya turun nggak di kelas yang free for all, masuknya yang NA yang kelas 3000 cc waktu itu. NA itu loh? Bukan. NA tuh kayak istilahnya bukan turbo-turboan gitu. Jadi kalau FFA kan free for all tuh mobilnya bisa diapa-apain. Bebas gitu. Bebas. Nah, kalau yang ini tetap mobil yang apa adanya, mesinnya nggak diapa-apain, 3000 cc. Nah, itu langsung menang juara 4 gitu. Nah, akhirnya ibu ngelihat yang tadinya nggak boleh, kamu bisa juga ya juara ya, bisa juga di podium. Ya udah akhirnya nextnya mulai akhirnya ya udah juara 1, juara 2, alhamdulillah sampai akhirnya ditekunin banget dan sempat juara nasional juga di tahun 2013 itu untuk kelas 3200 cc gitu. Dan sempat jadi mentor juga buat betul, pernah berangkat ke Inggris ya waktu itu untuk Nissan GT Academy. Jadi itu ada kayak kita lomba yang tadinya virtual gitu, virtual racing GT Academy PlayStation waktu itu di seluruh dunia sih diadainnya. Terus perwakilan dari Indonesia itu berangkat 6 orang. Jadi saya memang jadi mentornya waktu itu dari belasan ribu ya, apa puluhan ribu, akhirnya 20.000 deh kalau nggak salah terakhir, 20.000 peserta yang ikut join si virtual GT Academy itu di Indonesia. Disaring lagi akhirnya masuk jadi sekian ratus, disaring lagi akhirnya masuk jadi beberapa kandidat, 11 atau berapa belas kandidat yang disentul. Terus disaring lagi dari situ dieliminasi berangkat 6 sama saya ke Inggris gitu. Dan alhamdulillah untuk di sana kita di Asia juara 1 Indonesia, terus secara keseluruhannya juara 2. Luar biasa. Jadi memang Indonesia tuh, racer Indonesia, wah gokil sih ininya sih, mereka ambisinya dan emang ternyata di kancah dunia ya, itu buat mereka kan kasarnya sama ya, semua pesertanya itu memang yang masih ya kasarnya dari pembalap virtual gitu, terus mereka racing beneran di sirkuit Silverstone waktu itu. Itu bener-bener ya ampun, yang tadinya mereka cuma balapan dari virtual langsung ke mobil, kelihatan banget gitu, ternyata Indonesia bisa ngejarnya itu canggih. seberapa real apa antara gapnya tuh antara real. virtual dengan real itu? Oh, kalau dari virtual ke jadi kalau virtual mungkin bedanya cuma kalau mobil kan kita ada G-force ya. Jadi kayak ada feelingnya tuh bisa ngerasain kapan mobil kencang, kapan mobil dan ada G-force-nya. Sementara kalau virtual ya nggak ada gitu. Tapi untuk kayak racing line, ngafalin sirkuit itu sangat baik sekali gitu kalau misalnya kita mau balapan sungguhan. Jadi makanya sekarang kenapa simulator udah banyak berkembang termasuk di Indonesia juga. Ya mereka banyak ngafalin sirkuit tuh mulai dari simulator itu gitu. Makanya di kantor auto driver kan juga ada sirkuit. Iya. Gitu. Menarik. Dan oke, kalau misalnya kecil suka ngoprek-ngoprek gitu ya. Suka otomotif, tapi kan otomotif itu kan sebetulnya luas sekali dalamnya. Gitu kan. Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk ikut jadi pembalap, apakah ngelihat Dedi atau setelah ada ngerinya juga nggak sih pas nyoba-nyoba gitu? Enggak sih, emang dari dulu tuh kayak aduh nafsu banget nih kalau nyetir mobil yang kenceng gitu. Jadi kalau orang pasti nanya Diandra tuh bisa berani gitu, apa sih yang dirasain gitu, apa nggak takut gitu pas dalam sirkuit. Tapi actually pada saat kita lagi nyetir di dalam sirkuit itu nggak tahu kenapa saya ngerasa tuh tenang banget karena semuanya tuh kayak saya kontrol dengan baik, semua udah penuh dengan strategi. Bahkan saya di dalam sirkuit, kebetulan saya kuliahnya psikologi ya. Jadi dalam sirkuit itu saya bisa ngebaca, mempelajari karakter racer yang lain
dari cara mereka bawa nyetir mobilnya gitu. Jadi saya sambil pelajarin, oh oke nih orang lemah di tikungan segini, artinya tikungan segini bisa gue salip nih gitu. Jadi sambil ngebaca gitu, terus udah gitu kita ketahui juga karakter mobil kita juga. Kalau mungkin ada beberapa mobil yang ternyata lebih kencang pada saat straight line gitu, oh artinya ya udah dia harus gue tikung pada saat tikungan, bukan pasti straight line gitu. Jadi sambil mempelajari karakter mobil dan karakter orang di dalam sirkuit, saya menikmati banget, nggak ada takut-takutnya gitu, nggak malah saya lebih takut mungkin kalau lagi di jalan kebut-kebutan sama bus itu malah mungkin lebih bikin adrenalin rush gitu. Tapi kalau di sirkuit enggak, apalagi secara di sana kalau misalnya Nazul Minzali kayak misalnya ada kecelakaan, itu kan pasti evakuasinya prosesnya memang sudah disiapkan, sudah preparationnya sangat matang gitu kan. Jadi nggak perlu takut kenapa-kenapa, apalagi mobil udah ada roll cage, mau kebalik kayak gimana pun kita jauh lebih safety di dalam sirkuit ketimbang kita balap liar gitu. Oh, baru kepikir gue perspektif seperti itu. Iya ya benar, makanya jadi kayak ya udah pede aja di dalam sirkuit, gue lebih pede. Gitu. Nah, tapi tadi oke, kuliahnya kan psikologi di Atma Jaya kalau nggak salah ya kan? Iya betul, Atma Jaya. Nah itu pertama apakah dari waktu SMA sebetulnya udah pengen, gue pengen jadi pembalap, tapi kok sampai akhirnya bisa masuk psikologi itu gimana? Nah actually nggak tahu sama sekali kalau ternyata bisa mendalami karir di dunia otomotif seperti ini gitu ya. Sama sekali nggak nyangka. Karena tadinya tuh niatnya mau jadi psikolog. Ya standar lah kayak anak-anak yang gimana sih baru lulus SMA, nanti mau kerja apa ya, jadi dokter, oh yaudah dia ngambil kuliahnya dokter kayak gitu. Terus ntar mau jadi apa ya, psikolog asik sih, yaudah dia kuliah psikologi gitu. Nah pada saat berjalan kuliah itu tiba-tiba menemukan passion yang lagi gempar-gemparnya banget balap, karena waktu itu lagi awal-awal turun dan bener-bener semangat membara lah kasarnya gitu. Akhirnya tanpa disadari kok menekuni dunia balap dan komunitas klub mobil gitu. Jadi kok makin lama makin kesini, terus tahu-tahu dari sini malah jadi ngebuka pintu rezeki lah kasarnya, bisa ngebuka jadi ada kerjaan dari sini. Kok malah jadi yang psikologinya, saya waktu itu juga sempet ada beberapa kali ini ya KKP kayak kuliah kerja praktek tuh kan ada ya sistem salah satu mata kuliah gitu yang harus dijalani kan. Bukan kayak tugas akhir itu bukan ya? Bukan, jadi kalau di psikologi memang ada KKP, jadi harus ya memang udah mendekati akhir sih, itu udah harus kita KKP gitu, jadi harus praktek. Nah itu dia udah kerja juga, tapi ya nemu sih funnya waktu itu gitu kan, kerja gitu, tapi udah lebih mencondong ke sana nih gitu, dan bahkan ke otomotif gitu, bahkan di otomotif pun sambil kuliah ini sambil udah mulai ngejalanin jadi presenter otomotif, jadi di beberapa stasiun negeri maupun swasta waktu itu. Jadi sempat terakhir tuh di TV One, itu udah ini banget kayak seru juga ya, ternyata bisa nyobain semua mobil gitu. Sampai akhirnya ya udah tiba-tiba secara nggak langsung meninggalkan tuh nggak ada sama sekali nyentuh psikologi tadi gitu, maksudnya nggak nyentuh pekerjaan yang mengarah ke sana gitu, malah justru malah jadi kerja di auto driver, terus sekarang jadi full time juga untuk jadi manajer Mas Fitra juga sekarang yang ujung-ujungnya otomotif juga gitu kan gitu. Tapi sebetulnya sama psikologinya masih tetap tertarik sebetulnya atau? Secara nggak langsung itu tetap selalu diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi ilmunya itu memang nggak akan, ya namanya ilmu ya, kita pasti kan tanpa kita sadari itu bawa ke alam bawah sadar kita. Kuliah 4 tahun gitu pasti kan, ya itu yang kita serap gitu. Jadi ya otomatis kebawa juga gitu. Jadi kayak misalnya kerja atau ketemu klien, itu dari kita ngobrol udah bisa langsung tahu, oh ini tipenya kayak begini. Artinya kita harus dealing dengan orang ini dengan cara seperti ini gitu. Terus dari tulisan tangan juga, saya tuh orangnya agak-agak perfeksionis, OCD gitu ya. Jadi dari tulisan tangan saya tahu nih bukan tulisan tangan, dari cara ngetik atau cara nulis tuh saya bisa tahu nih ini orangnya rapi apa enggak. Terus ini salah-salah nulisnya, artinya orangnya agak selebor dikit gitu. Ada ilmunya tuh kan apa namanya gitu ya kan, ilmu. Ada sih, tapi kalau di psikologi enggak yang sampai sedalam itu. Tapi secara di luar ada ilmunya sendiri itu, ada sainsnya sendiri. Setahu saya sih ada juga ya yang ilmu kasarnya dari tulisan, bisa ngebaca dari tulisan orang tuh juga ada juga tuh kayak gitu. Iya, tapi itu secara nggak langsung ya ke bawah aja gitu. Jadi ngebaca diri sendiri pun juga kadang kayak, oh kenapa ya kok terlalu emosional sama orang kayak gini, berarti artinya ya harus
harus dealing lebih apa ya, lebih hati-hati lah kita kalau misalnya dealing sama orang yang seperti ini, karena mungkin lebih bikin emosi apa gimana gitu. Jadi ngebaca diri sendiri juga sih sebenarnya. Pakai buat apa, memanage orang, memahami orang, tapi juga ke diri sendiri, juga memahami diri sendiri, memanage diri sendiri lebih baik gitu. Oke. Dan bicara soal psikologi dan psikologis tadi, waktu dulu pas kecelakaan pas masih pertama kali nyoba itu sampai akhirnya nggak finish tuh, kalau nggak keberatan cerita apa yang terjadi, kecelakaan apa, dan apakah nggak tadi ada rasa takut juga nggak setelah itu? Atau jadi, dilarang kayak, atau mungkin semua? Oh iya, jadi sebelum balapan pun sebenarnya sama ibu udah dilarang. Jadi ibu sama Dedi tuh berbeda banget kan. Jadi kalau ibu tuh jangan takut gitu. Sementara kalau Dedi kayak ayo udah balapan aja gitu. Nah yang pas akhirnya kecelakaan itu ya beneran balik ke pit, kita ini kan apa namanya, posisinya nggak barengan sama mobil balap kan. Jadi balik duluan, dijemput gitu sama ada kru dari sirkuitnya. Terus kita balik ke pit, itu sempat agak ngeblank dulu, kayak ini di mana, terus kayak ini gimana, ngapain sih gitu. Terjadi apa? Jadi muter-muter sih, karena kelebihan power. Iya, jadi pas lagi tikungan itu masuknya terlalu kencang, akhirnya muter, dan itu posisinya lagi di es besar. Jadi emang tuh di es besar tuh kalau di sirkuit Sentul itu tuh lagi seru-serunya banget tuh. Es besar tuh pakai yang bentuk es gitu? Bentuk es besar, jadi kayak sirkuit es besar. Nah itu salah satu tikungan yang paling apa ya paling lumayan agak banyak lah ininya, korbannya bukan korban nyawa ya, tapi maksudnya lumayan memakan korban yang ya lucu-lucuan aja gitu. Nggak berhasil, apalagi buat newbie kayak saya gitu kan. Jadi ya awalnya kecelakaan di situ, itu terlalu kelebihan power, saya masuknya terlalu nafsu, akhirnya melintir di situ, melintir, akhirnya nabrak tembok, tapi temboknya sebenarnya sih ada ban-ban gitu sih yang ngejagain gitu kan. Ya udah di situ kayak agak ngeblank dikit karena shock, terus apa ya, bener-bener oh ini kayak gini ya kecelakaan dan lagi kenceng-kencengnya banget gitu. Ya tetaplah se-safety-safety-nya di dalam sirkuit, tapi pada saat ngalamin kecelakaan untuk pertama kalinya itu benar-benar lumayan shock gitu. Terus ya udah akhirnya pas balik ke sirkuit sempet kayak mau pingsan gitu, kayak blackout gitu. Jadi awalnya kayak ini lagi di mana sih, masih belum, kayak agak ngeraba-raba, terus akhirnya mau pingsan. Tapi sejam kemudian kayak, Dad, ayo kita bangun mobil aja sendiri. Ayo Dad. Karena yang itu kan mobil tim kan, mobil tim balap kan. Dad, ayo bangun mobil sendiri. Ayo, kata Dedi gitu. Udah nggak apa-apa kamu, nggak apa-apa. Ayo aku nafsu banget nih. Gitu. Oh jadi apa, dapat adrenalin dari apa, salah satu yang memotivasi. Iya, justru karena kecelakaan itu jadi memotivasi dan ngebuat apa ya, lesson learn aja. Oh ternyata memang nggak boleh nafsu gitu kalau nyetir. Ya emang harus semua penuh dengan perhitungan, bukan cuma berani kenceng-kencengan siapa. Kalau dalam sirkuit semua harus dengan strategi gitu. Sambil belajar sih sebenarnya dengan pengalaman-pengalaman kecelakaan atau nggak finish atau nggak juara, itu pasti banyak pelajaran yang bisa didapat dari situ. Dan kepake juga di kehidupan sehari-hari gitu nggak? Iya ya, pasti. Semua kan itu berkesinambungan ya. Kayak apalagi kuliah psikologi, jadi semua itu benar-benar disambung-sambungin. Jadi ya memang pada saat itu lagi kasarnya lagi baru menemukan jati diri lah, baru kuliah gitu kan. Jadi lagi yang kayak mungkin ada perasaan kayak senengnya, bangganya akhirnya jadi pembalap. Jadi mungkin harus agak cooling down sedikit gitu. Jadi oh ya udah deh, akhirnya mungkin ini saatnya untuk mengatur emosi, terus mungkin ya introspeksi aja lah gitu. Pada saat itu mungkin lagi yang lagi gimana sih, lagi baru mengenal jati diri gitu kasarnya. Pas kuliah kan lagi wah-wahnya banget tuh, rasanya kayak dunia milik gue gitu kan. Jadi dari situ ya sambil belajar pendewasaan diri sih. Gitu. Mbak Diandra apakah termasuk jadi orang yang termasuk reflektif juga? Ya kepengennya sih gitu ya, nggak tahu deh. How do you feel about yourself juga? Gimana ya saya sih pengennya apa-apa selalu introspeksi diri gitu, kayak misalnya habis melakukan kesalahan atau apa gitu ya. Ya apalagi sekarang udah punya suami dan alhamdulillah suami juga soleh orangnya, jadi apapun pasti selalu dikaitkan dengan ujung-ujungnya Allah gitu atau akhirat gitu. Jadi kita mau ngapa-ngapain di dunia ini itu harus bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain gitu, dan orang lain, dan otomatis, dan yang paling penting, bermanfaat nggak nih buat kita di hari akhir, ini bakal jadi penolong kita nggak gitu. Nah ini makanya mungkin bisa disambungin lagi. Jadi sekarang saya sama suami emang kebetulan kan sama-sama
doyan otomotif gitu. Nah akhirnya kita bikin yang channel yang tadinya punya saya Diandra Gautama, akhirnya kita bikin channel ini, kita harus bikin sesuatu yang bermanfaat. Nah jadi akhirnya suamiku nge-review mobil klasik gitu barengan sama saya juga. Kalau saya bagian mobil baru, jadi kadang kita juga ketemu bareng dalam satu vlog untuk jalan road trip kemana dengan mobil gitu. Tapi selalu di semua vlog-vlog kita itu kita selipkan dakwah. Satu kalimat aja gitu, kayak jadi orang yang nonton video kita paling nggak dapat satu ilmu yang insya Allah kalau mereka terapkan itu kita jadi amal jariah kita gitu kan. Nah makanya kita nggak mau bikin yang standar video review biasa. Kita pengen ya udah kita ada seru-serunya, passion kita juga kita kembangin di sini, tapi harus bermanfaat bagi orang lain dan hari akhir gitu. Jadi insya Allah kalau emang beneran mereka menjalankan ya apa yang atau mereka menerapkan terus atau bener-bener menyerap ilmunya itu terus mereka jalankan, mereka amalkan, ya insya Allah alhamdulillah itu kan jadi amal jariah kita gitu. Jadi gitu sih. Ke diri sendirinya, ke orang lain, dan yang terpenting ke hari akhir juga ada manfaatnya. Iya, betul. Insya Allah. Semoga Allah ridho. Nah, tapi waktu dulu pertama kali sebagai pembalap kan belum berhijab, terus tadi Mbak Diandra bilang tahun 2017. Iya. Nah, saya sempat kan riset-riset dikit gitu kan sebelum ngobrol ini. Tahun 2017 tuh sempat ada keraguan ini ngaruh nggak ya ke karir apa enggak apa, tapi akhirnya tetap memutuskan itu. Iya. Wah itu juga pengalaman yang yang nggak akan dilupakan sampai sekarang gitu. Tahulah hidup di dunia ini cuma sementara gitu. Jadi gimana sih low profile aja, keep it to the down low lah. Maksudnya jangan sampai social media ini menghasut kita sampai kita lupa bahwa sebenarnya tujuan kita tuh hidup di dunia ya menjadi individu yang sebaik-baiknya, bukan jadi sepopuler-populernya gitu.